sebelum belajar agar pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat nanti ya. Coba Ibu minta tolong Faisal baca doa, pimpin doanya. Bersiap. Untuk memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Pada pagi hari ini, Ibu ingin mengulang lagi, ingin menyuruh salah satu dari kamu yang hafal tentang surah Al-Maun, ya. Di rumah membaca surah Al-Maun? Iya, membaca. Siapa yang baca surah Al-Maun? Iya, si Hani baca Al-Maun. Coba Hani, hafalkan Al-Maun di situ aja Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengabsen. Ibu ingin tahu kehadiran kamu pada pagi hari ini, ya. Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Abiben, Arda Sofia, Amelia, Andreanda, Ashifa Nurul, Nadine Pratimi, Naira Shifa Kiren, Yoga Parudian, Yunita Putri. Yoga sakit ya? Ya, Yunita Putri. Aditya Wardana. Ya. Mana Aditya? Nggak hadir. Kenapa demam? Ya, jadi ada 2 orang. Yoga sama Aditya Wardana nggak hadir ya. Ibu mau kamu menghafalkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Ya kan? Seperti nggak? Nabi? Alhamdulillah. Ayo. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Ibu ingin bertanya dulu sama kamu. Minggu lalu kita udah belajar tentang salah satu nabi. Ya, ingat nabi apa yang kita pelajari minggu lalu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kalau masih ingat, Ibu tanya lagi, siapa nama ayah Nabi Sulaiman? Nabi Daud. Iya, Nabi Daud alaihi Salam. Kira-kira apa mukjizat Nabi Sulaiman yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan hewan. Ya, coba apa tadi? Bisa berbicara dengan hewan. Iya, bisa bicara dengan hewan. Kemudian ratu apa yang ditemui Nabi Sulaiman pada masa itu? Ratu Balkis. Ratu Balkis. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, ada tujuan yang harus kita capai sebelum kita mempelajari materi yang baru. Apa itu tujuannya? Nih tujuannya. Yang pertama adalah menjelaskan kamu itu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan siswa kamu itu dalam mengamati atau dalam mengikuti materi Ibu pada hari ini tentang Nabi Muhammad. Ibu akan memberikan ada video. Kita tonton. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Makkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat bersejarah para Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya: pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zamzam untuk memakmurkan Ka'bah. Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti mati dan digantikan. Ya anak-anak, setelah tadi kita menonton sama-sama video yang ibu sajikan, video yang udah kita tonton sama-sama, adakah yang mau bertanya? Bu, kenapa kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Iya, si Nadim bertanya, kenapa ketika Nabi Muhammad itu lahir disebut tahun gajah? Ya, ada yang tahu? Ya, iya, ibu yang jawab. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad lahir, datang raja yang bernama Abraha. Abraha datang dari negeri Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi pada waktu itu gajah-gajah, beribu-ribu gajah datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, karena Abraha tidak senang dengan adanya Ka'bah pada waktu itu di Mekah. Maka disebutlah tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, dan sampai terakhir adalah bin Adnan. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, ya, atau 20 April 571 Masehi. Dan Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir kita. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim. Berarti Nabi Muhammad lahir ke dunia tidak mempunyai ayah. Ayahnya duluan sudah meninggal dunia. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia dalam keadaan lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Sedangkan Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat. Sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan. Dalam kandungan berapa bulan? Berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya pun meninggal dunia. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak. Tetapi apa yang ditinggalkan ayah? Ya, sudah setelah ibu jelaskan tadi apa kisah keteladanan Nabi Muhammad. Sekarang ibu ingin membagikan LKPD. Ya, kerjakan dengan diskusi berkelompok. Nah, ibu kasih waktu 15 menit. Setelah 15 menit nanti kita kumpul. Dan ibu nilai, ibu koreksi. Paham? Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Berdiskusi. Ya, semuanya sudah siap tugasnya, Nak? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita kumpul ya. Ya, ibu kumpul. Setelah kita mengumpulkan ini LKPD, lembar kerja peserta didiknya. Sebelum ibu periksa ya, Nak. Sebelum ibu nilai, ayo kita menyanyikan nama-nama keluarga Nabi. Bisa? Bisa. Tapi ibu mau pakai talking stick. Pakai apa? Talking stick. Cara bermainnya nanti ini sambil bernyanyi, sambil diputar, sambil dioper betawannya. Bisa? Bisa, Bu. Oke. 1, 2, mulai. Anak-anak Nabi ada 7 orang.
menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaat kita ketika meneladani perilaku Nabi Muhammad.